أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jika tetangga kerap menyakiti lewat kebiasaannya menyetel musik kencang-kencang, lalu saya ingin sekali menegur namun tidak pernah berani saat bertemu orangnya orangnya baik dan akhirnya kami bertegur sapa dengan baik, namun dalam hati saya mengecam perbuatannya. Apakah itu termasuk dusta dan bersaksi palsu? Jazakumullah khair Ustaz, mohon doanya untuk kita semua bisa berangkat umrah bareng Ustaz. Ini kayaknya dapat cerita dari teman-teman yang udah umrah deh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada kebiasaan kita di Indonesia yang harus diubah memang. Kita malu bukan pada tempatnya. Seperti kasus misalnya, teman di sebelah atau ada orang yang sedang sholat bersama kita, safnya miring atau tidak rapat. Nggak enak mau ingatin, malu, takut dia marah atau apa sajalah. Ini semua keliru, nggak boleh, harus diubah. Harus bisa mengubah. Yang menjadi kebiasaan kita, tradisi kita, pola hidup kita harus agama. Tolok ukurnya agama. Agama menyuruh kita kalau ada orang miskin lagi minta, memberi, bukan menilai. Kalau ada orang buat salah, ditegur, bukan lagi menilai. Langsung pada saat itu to the point, gitu kan, dibahasakan, maaf ya Bu, maaf ya Pak. Kadang-kadang kalau musiknya diputar pagi itu mengganggu sekali. Ada solusi kira-kira Pak? Nggak apa-apa, jangan malu. Itu tepat, karena itu kemungkaran. Ya. Dia paksakan kita dengar musik. Gitu. Di depan rumah saya kemarin sore, habis asar saya lagi duduk, subhanallah, lagi mau kerjain beberapa pekerjaan sebelum ta'lim malam, lewat. Ada orang rupanya bawa alat musik besar di jalan sampai heboh gitu. Mengganggu betul, putarnya dangdut yang luar biasa gitu. Sampai saya ngambil headset saya bilang sama istri saya, ambilin headsetnya deh. Saya mau dengar Al-Quran, saya putar Al-Quran besar-besar, saya suruh di rumah putarin tuh, putar Al-Quran yang besar. Terus saya bilang sama anak-anak pegawai, tolong sampaikan ke orang itu, minta maaf jangan di sini. Atau mungkin kalaupun dia mau melakukan, mungkin dia ruang lingkup dia lah gitu kan. Ini enggak, emang seperti orang lagi konser gitu. Padahal ini cuma ngamen gitu. Dan ini mengganggu orang, tidak boleh, harus diingatkan. Maka alhamdulillah pada saat diingatkan, tak lama kemudian dia pergi akhirnya. Gitu kan? Jadi kita nggak boleh diam. Kalau kita diam malah akhirnya ngerutu sendiri. Bahaya nanti bisa membuka pintu ghibah, membuka pintu-pintu dosa yang lain gitu. Jadi lebih baik clearkan pada saat itu. Itu saran saya. Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Dari tadi di luar tema. Ya ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibangkitkan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu a'lam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan, dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu, tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan, ini saya tidak tahu dalilnya. Bagaimana dengan buah durian? Bukankah kalau kebanyakan bikin mabuk? Bikin kenyang iya. Saya makan durian tidak mabuk. Enggak kok, insya Allah enggak termasuk. Ya. Jadi jangan semuanya ditarik ke masalah khamr ya. Jadi seperti apapun, antum makan nasi kalau makan satu bakul mabuk juga tuh. Jadi kekenyangan nggak bisa jalan juga kan. Jadi jangan dipakai istilah mabuknya itu. Mabuk itu memang betul-betul yang keluar dari jalur gitu kan. Oh dari akal pikirannya gitu. Nanti akhirnya demo semua penjual durian nanti. Itu buah halal, sebagaimana halalnya anggur gitu kan. Anggur kan asal khamr ya, dibuat dari situ, tapi dia jadi halal karena dia masih buahnya. Selama buah insya Allah nggak masalah.